Record ya. Pagi Pak, saya mau um, ujian TC untuk nomor 1 itu disuruh menjelaskan gimana jelaskan tujuan dan contoh tahapan iklan awareness. Jadi iklan awareness itu memang tujuannya untuk pengenalan brand aja sih, pengenalan brand. Jadi gimana audiens-audiens baru kenal sama brand. Nah, contohnya itu ada di Ads Transparency Center waktu itu di YouTube ya khususnya. Jadi Blue by BCA ini dia collab sama Kunto Aji di ini kalau nggak salah. Nah, di formatnya video, jadi emang belum ada CTA untuk download atau apa. Jadi emang Ku tahu kamu banyak. Nah, selanjutnya iklan conversion. Jadi kalau conversion itu salah consideration. Jadi setelah awareness orang-orang udah tahu, lalu orang-orang lalu brand mau orang-orang untuk mencari tahu lebih dalam nih, mencari tahu lebih dalam tentang si Blue by BCA ini. Makanya diiklanin lah iklan consideration. Nah, di consideration ini biasanya itu isinya kayak promo, bukan promo sih. Jadi kayak fitur-fitur atau kelebihan-kelebihan dari si Blue. Nah, contohnya kayak gini. Ada di Meta Ads. Nah, ini nih. Nikmati promo liburan hemat transaksinya pakai Blue Card. Nah, jadi kayak bentar, bukan sistem retail. Jadi memang isinya itu hmm, kelebihan-kelebihan si Blue nih apa nih kalau kita pakai Blue kita bisa dapat apa ya benefitnya kayak gitu. Jadi lebih dikedepankan fitur-fitur sama kelebihan-kelebihan yang akan orang dapat kalau misalnya pakai Blue gitu ya. Jadi kan consideration gimana orang-orang bisa bikin orang-orang tuh mikir kayak kenapa ya gue harus pakai Blue kayak gitu. Nah, yang terakhir ada iklan conversion. Di iklan conversion ini brand mendorong orang-orang untuk melakukan sebuah aksi yaitu dari itu download atau klik. Nah, contohnya itu kayak iklan di Google Ads. Jadi ada iklan yang emang langsung mendorong audiens itu untuk download aplikasi di sini kayak gitu. Diminta untuk langsung download. Nah, contohnya juga ada di Ads, Facebook Ads, kayak ini nih, yang leadsnya langsung disuruh download. Nah, ini siap sedia saat dana darurat, langsung disuruh download. Jadi emang eh, orang-orang udah tahu orang-orang udah tahu apa itu Blue dari iklan awareness, lalu orang-orang consider kira-kira kenapa ya mereka harus pakai Blue, keunggulan benefitnya apa aja ya, itu dari iklan consideration. Lalu didoronglah dengan iklan promo untuk iklan conversion. Kayak gitu. Ini hopefully ini udah record ya. Udah. Oke. Nah, nomor 2, jelaskan secara singkat bagaimana peran dari landing page yang sudah dibuat dalam campaign ads yang dijalankan. Oke. Di ads library ini ini ada ads yang dijalankan. Kayak, nah ini lagi promo, buy one get one. Coba kita see summary detail. Ketemu seleb pas liburan bukan angan-angan. Yuk mampir ke Madam Tosat, Sentosa dan beli tiketnya pakai Blue Card untuk dapat diskon 20%. Nah, di sini kan dia diarahin ke landing page nih, learn more. Jadi landing page di campaign ini, di iklan ini, itu gunanya untuk info lebih lanjut. Jadi orang-orang pas sudah, kayaknya gue tertarik deh. Pas klik more, dia bisa ngeliat info-info lebih lengkapnya. Ada eh, term and conditionnya apa, terus periode promonya, terus kayak kalau misalnya pengen pakai itu caranya kayak gimana sih? Nah, itu semua ada di landing page. Jadi landing page ini lebih ke untuk informasi lebih lengkap tentang campaign atau promo yang lagi dijalanin. Kayak gitu. Nah, terus setelah itu baru deh di bawahnya ada CTA download Blue. Gitu. Karena kan orang-orang kalau misalnya cuma lihat Madam Tosat diskon 20% nih pakai Blue, tapi kan orang-orang nggak tahu ya gimana caranya atau ketentuannya apa aja. Nah, makanya diarahkan dulu ke landing page. Setelah mereka consider, kayaknya oke nih promonya gitu kan. Setelah melihat-lihat landing page baru mereka download. Kayak gitu.
Nah, terus untuk yang ketiga, dari iklan dari audit iklan yang dijalankan brand, buka dan jelaskan salah satu iklan dari Meta Ads Library. Oke. Oke. Mungkin aku mau jelasin post. Oke, jadi untuk analisanya, ini kan disuruh analisa untuk salah satu iklan Meta Ads ya. Nah, aku mau analisa iklan yang satu ini. Jadi ada promo untuk dapetin voucher senilai 15 Singapura dolar untuk belanja dan tiket atraksi. Kalau kita lihat di sini, untuk kreatifnya dia udah oke sih. Cuma I think it could be better kalau misalnya di pakai video gitu sih, ditunjukin kalau liburan di Singapura tuh kayak gimana serunya gitu. Jadi lebih lebih berasa serunya gitu loh, lebih menarik orang-orang untuk pengen oh iya ya kayaknya liburan ke Singapura seru deh gitu. Tapi ini kan cuma foto doang ya, foto Jewel Changi Airport. Padahal mungkin promonya tuh bisa selain dari Jewel Cheng-nya juga ada promo-promo lain kayak gitu. Jadi untuk visualnya mungkin bisa pakai video. Terus untuk copywritingnya dia udah oke sih, udah kayak Gen Z banget gitu ya, kayak dapetin voucher senilai yang casual banget gitu ngomongnya. Yuk cek promonya sekarang udah ada CTA-nya juga. Cuma kurang kelihatan ini sih, kayak ini tuh mengarahnya kemana sih? Mungkin dari visualnya atau dari kreatifnya sendiri bisa ini kan dia ada dua ini ya, dua ads yang lagi jalan ya. Mungkin dia pakai A/B testing untuk audience interest atau untuk demografi atau geografinya. Nah, mungkin bisa lebih lebih dikerucutin lagi kayak misalnya dari visual sama dari copywritingnya, misalnya dibagi lagi. Misalnya emang ada yang mengarah untuk traveler, solo traveler, atau ada yang untuk em, liburan keluarga kayak gitu kan bisa lebih rinci lagi gitu ya. Gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Thank you, Pak.